Habim TV, mencerdaskan umat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fata'allamu wa tadabbaru qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala hadhihi minasyakiril masahidin amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Telah membangunkan kita semuanya di sebuah tidur kita yang dianggap sebagai sebuah, di doa tersebut sebagai sebuah kematian. Ketika kita masih digenggam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang tertidur, alladzi yatawaffal anfus hina mautiha. Ada orang-orang yang setelah digenggam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dicabut ruhnya sehingga ketika tidur tidak bangun lagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bangun di pagi hari, diberikan waktu, masih ada waktu kita semuanya untuk bisa menghirup udara pagi pada kesempatan ini. Artinya Allah masih berkehendak kepada kita memberikan dua kesempatan. Satu, kesempatan untuk kita senantiasa terus-terusan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita masih dibangunkan pagi hari, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat terhadap segala dosa-perdosa kesalahan kita semuanya. Artinya kenapa? Karena kalau sudah tidak dibangunkan lagi, memang tidak akan diterima lagi taubat, gitu ya. Karena innallaha yaqbalut taubata ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima seluruh taubat hambanya malam yugharghir, sebelum nyawa hambanya tersebut berada di tenggorokannya. Jadi kalau masih kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara, masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun di pagi hari, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli-ahli taubat, ahli-ahli istighfar, ahli-ahli yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan, kita muhasabah kepada diri kita sendiri, maka sungguhnya lebih banyak perbuatan dosa kita dibandingkan amal-amal kebaikan kita semuanya. Yang kedua, Allah masih berikan kita hidup pada hari ini karena Allah berkehendak bahwa kita tetap bisa meningkatkan amal soleh kita, berbuat kebaikan, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan kesempatan hari ini, mulai detik ini untuk terus beramal soleh sampai nanti kita terpilih kembali. Dan mudah-mudahan kita berharap
bahwa hadirnya Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat sekalian di tempat yang mulia ini adalah bagian dari amalan soleh, dari amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan langkah-langkahnya langkah-langkah yang penuh barakah, langkah-langkah yang menggugurkan dosa per dosa, langkah-langkah yang meningkatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah, serta langkah-langkah yang mempermudah menuju jalannya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan juga salawat salam berlimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap bahwa kita semuanya termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari di mana kita sangat membutuhkan pertolongan, di hari di mana tidak bermanfaat la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita semuanya. Tidak akan ada yang menolong kita semuanya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti uswah hasanahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga layak pantas untuk mendapatkan rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita membahas, sebenarnya pembahasannya tentang dakwah Islam, tapi supaya agak kekinian kita hubungkan dengan yang masih ramai ya, Piala Dunia. Saya sendiri tidak pernah nonton siaran langsungnya ya, karena qadarullah di rumah memang sudah lama tidak ada TV gitu ya, jadi tidak pernah nonton siaran langsungnya, jadi hanya tahu highlightnya ya, termasuk bahwa ternyata Maroko jadinya juara keempat gitu ya, tidak juara 3. Jadi ada yang menarik. Dan ini banyak dibahas juga oleh para asatidz gitu ya, tentang fenomena Piala Dunia Qatar 2022 ini ya. Kenapa? Karena di Piala Dunia Qatar ini ya, ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya ya. Selain waktunya biasanya di bulan Juli gitu ya, di musim jeda kompetisi, ini di bulan Desember, karena katanya kalau bulan Juni-Juli nanti musim panas itu para pemainnya kepanasan bisa berat ininya gitu ya, jadi akhirnya digeser ke bulan Desember. Tapi yang jauh di atas itu semuanya adalah bahwa ada upaya yang dilakukan, dan ini mungkin baru gitu ya, kita melihat ada upaya yang dilakukan oleh otoritas pemerintahan Qatar untuk mengenalkan, mendakwahkan Islam kepada para pendatang-pendatang ke Qatar, karena kebanyakan memang negara-negara yang sepak bolanya maju itu berasal dari negara-negara Eropa, Amerika Selatan gitu ya, seperti itu. Yang notabene kebanyakan adalah negara-negara yang minoritas Islam. Sehingga kemudian sepertinya penting untuk disampaikan gitu ya, tentang pesan-pesan Islam di dalam Piala Dunia tersebut. Maka kita tahu misalkan ya, maskot Piala Dunia sekarang biasanya maskot itu binatang. Baru kali ini maskotnya itu adalah Ghanim Al-Mumtah ya. Ghanim Al-Mumtah itu seorang ulama ya, seorang anak muda berprestasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia disability gitu ya. Artinya dia hanya punya tangan, badan dan kakinya hanya sedikit gitu ya, seperti itu. Yang itu kemudian ditampilkan di pembukaan Piala Dunia, membacakan surah Al-Hujurat gitu ya, Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ada yang menarik di dunia Islam, dan kemudian lebih jauh itu di berbagai restoran kemudian ditempelkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
musola-musola di stadion kemudian dibuat terbuka gitu ya, di kaca dan sebagainya, supaya orang-orang kemudian melihat bagaimana proses beribadahnya umat Islam seperti itu. Kemudian bagaimana para tamu-tamu dijamu dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan inilah perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk memuliakan tamu. Tetapi kemudian pada satu sisi Qatar tetap tegas ya kepada tamu-tamunya yang hendak menyampaikan pesan-pesan yang oleh orang-orang barat dianggap sebagai hak asasi manusia, yakni misalkan tentang kampanye LGBT ya. Kemudian tentang penggunaan minuman keras gitu ya, tentang seks bebas yang biasanya umumnya di berbagai pesta-pesta dunia termasuk di dalamnya Piala Dunia itu biasanya diperbolehkan, bahkan bukan hanya diperbolehkan, difasilitasi dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya difasilitasi. Biasanya Homer hanya sebagian, ini hampir semua, biasanya semua restoran, semua bar ada. Biasanya kalau di Piala Dunia sebelumnya seperti itu. Orang tidak lagi ditanya suami istri, yang penting bawa pasangannya. Makanya biasanya para pemain bola juga sama gitu ya, bawa wives-nya, wife and girlfriend friends-nya gitu ya, seperti itu. Tetapi di Piala Dunia Qatar tidak dilakukan itu, dilarang seperti itu. Dan ada upaya-upaya untuk kemudian mencoba gitu ya, yang dilakukan oleh Jerman, oleh Wales, oleh beberapa negara-negara yang pada akhirnya pulang duluan ya. Karena kemudian mereka tetap ingin mendukung LGBT seperti itu. Nah, kita bisa mengambil pelajaran di sini ya. Ini yang paling penting sebenarnya, karena Piala Dunianya mau berakhir ya, seperti itu ya, Piala Dunianya mau berakhir, finalnya Argentina dan Prancis gitu ya. Walaupun mungkin sebagian dari kita umat Islam menginginkan Maroko gitu ya melaju sampai final atau bahkan juara untuk membuat sebuah sejarah. Karena juga Maroko menunjukkan hal yang berbeda juga dari sebuah tim sepak bola seperti itu ya. Karena memang berasal dari negara Muslim gitu seperti itu, lalu kemudian menunjukkan ada hal-hal yang berbeda gitu ya, yang kemudian dilansir oleh seorang jurnalis Jerman bahwa di negeri kami sudah kehilangan nilai-nilai kekeluargaan. Karena biasanya kami kalau mendapatkan kemenangan, mendapatkan ini, maka yang kami undang katanya adalah para pacar-pacar atau ini gitu ya, wanita-wanita. Sementara orang-orang tua kami akan simpan di panti jompo. Tapi yang kami lihat dari para pemain dan pelatih Maroko adalah mereka mengundang ibu-ibu mereka, dan mereka amat sangat dekat dengan ibu-ibu mereka. Dan itu sebenarnya adalah juga ajaran Islam ya, bagaimana Islam memuliakan seorang ibu. Tapi sekali lagi ya, pestanya akan segera usai ya, kalau saya tidak mendukung dua-duanya karena saya mendukung Persib dan Persib tidak mungkin masuk Piala Dunia ya. Kalau Indonesia tidak mungkin masuk Piala Eropa ya. Jadi yang bisa kita ambil sungguhnya bahwa peran ya untuk memilih mendakwahkan Islam itu adalah jalan pilihan. Kenapa? Karena bisa saja sebenarnya Qatar sebagai tuan rumah memilih kemudian yang biasa, yang sudah mainstream dalam penyelenggaraan Piala Dunia seperti biasa. Tidak kemudian peduli terhadap nilai-nilai Islam untuk didakwahkan, untuk disampaikan kepada orang lain. Tetapi kemudian Qatar memilih untuk menjadi negeri Muslim yang mencoba untuk menampilkan Islam pada sisi-sisi nilai-nilainya. Demikian juga kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya, kita juga sama diberikan pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, atau menjadi orang yang tidak mendapatkan itu, tidak beruntung, tidak berbahagia? Saya mau tanya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kira-kira mau menjadi orang yang beruntung, berbahagia,
atau menjadi orang yang tidak beruntung dan tidak berbahagia? Nah, mau menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Dan salah satu yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia adalah sebagaimana Allah firmankan tadi dalam muqaddimah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum, dan hendaklah ada minkum di antara kalian umat yad'una ilal khair, yang mengajak berdakwah ilal khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita mau memilih tadi, milihnya semuanya tidak ada yang pilihan itu apa-apalah. Saya mau menjadi orang yang rugi terus, enggak apa-apa. Enggak ada, pasti pilihannya ingin beruntung, ingin berbahagia. Dan salah satu cara supaya kita menjadi pribadi yang beruntung, berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Dan ini enggak boleh dipisah-pisah ya, enggak boleh dipisah-pisah. Misalnya, saya mah bagian ngajak kepada kebaikan saja, antum bagian merintah ma'ruf, antum bagian mencegah kepada munkar. Enggak, ini harus disatukan tiga-tiganya. Pakai wawu atof ya kalau kata santri. Wawu atof itu wawu untuk penyambung ya, yang artinya bukan bukan pilihan, bukan alternatif, satu paket harus kita lakukan. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Dan mengapa kita harus melakukan ini? Karena ya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dakwah, mengajak ya, kepada kebaikan, memerintahkan ma'ruf, mencegah kemungkaran, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'u ila sabili rabbik. Itu kalimatnya fi'lul amr. Ud'u, ajaklah ya, oleh kalian ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Jadi dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata para santri katanya bahwa perintah itu al-amru yadullu ala wajib. Perintah itu adalah menunjukkan kepada wajib. Artinya berdakwah ini juga adalah wajib hukumnya. Ya. Artinya kalau wajib mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, akan diberi pahala kalau kita melakukannya dan diberikan hukuman oleh Allah kalau kita meninggalkannya, tidak mau menjadi orang yang berdakwah. Misalkan kita memilih, saya mah yang penting baik buat diri saya sendiri, ya, gak usah mikirin orang lain, ya, seperti itu, gak usah ngajak-ngajak orang lain berbuat baik, itu gak bisa. Kalau Rasulullah SAW memilih seperti itu, maka tidak akan ada Islam sampai kepada kita. Kalau para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, ya, para asatid, ya, para wali terdahulu memilih jalan seperti itu, mereka akan tinggal di negeri mereka masing-masing. Tidak akan jauh-jauh berlayar sampai kemudian ke Nusantara untuk menyebarkan Islam, tidak akan ada. Dan kita tidak akan ada orang-orang yang memeluk Islam. Kita tidak akan ada di Masjid Al-Barokah ini. Kenapa? Karena mereka kemudian tahu bahwa dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib mereka lakukan. Maka apa yang mereka keluarkan, segala sesuatunya itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di yang pernah naik kapal laut gitu ya, di kapal laut itu ada jabatan namanya mu'allim. Ya, mungkin ada yang pernah gitu ya, naik kapal laut. Saya dulu ingat, saya itu naik kapal laut dari Makassar sampai Tanjung Priuk, itu seperti itu ya. Karena masih mahasiswa, sebagai yang kehabisan ongkos gitu ya, karena kegiatan mahasiswa di Makassar kehabisan ongkos, mau pulang ada yang ngasih tahu teman itu, katanya udah naik aja, yang penting mah sudah bisa naik ke atas kapal, nanti di atas kapal mah hubungi mu'allim ya, mu'allim gitu ya, untuk kemudian minta keringanan seperti itu ya, minta keringanan. Alhamdulillah saya dulu
masyarakat Tanjung Priok hanya bayar 25.000 gitu. Ongkos seharusnya 350.000. Nah, ada muallim itu kalau di sekarang gitu ya, dia anak buah kapal itu sebagai asisten, ya asisten dari kaptennya atau nahkodanya. Kenapa disebut muallim? Karena dulu memang ya para muallim itu mereka akan bersama-sama dengan pemilik kapal, dengan nahkoda untuk pergi berlayar ke negeri-negeri jauh untuk mereka mengajar, untuk mereka berdakwah. Ya, itulah kenapa para muallim sampailah ke Nusantara ini, sampailah ke Indonesia ini. Maka sampai sekarang disebutnya itu, katanya seperti itu. Jadi muallim. Ya. Nah, karena wajib seperti itu. Yang kedua, kenapa ini penting juga ya? Pentingnya kita berdakwah. Yang pertama karena itu perintah Allah. Ya. Yang kedua, karena berdakwah ini adalah kalau bisa disebut profesi atau pekerjaannya para rasul, para nabi. Nah, para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diutus adalah untuk berdakwah. Untuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sehingga kemudian merubah keadaan manusia, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahiliahan menjadi terang-terangnya Islam. Maka kemudian Allah sebut sebagai anugerah, karunia. Hadirnya para pembawa risalah, para rasul itu adalah karunia. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 164 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallah, dan sungguh Allah telah memberikan karunia, anugerah yang amat sangat besar alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, ib'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka rasul di kalangan mereka, yatslu alaihim ayati. Mereka para rasul ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu, nah ini penting. Wa in kanu, dan telah ada mereka min qablu, sebelumnya, la fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Jadi kalau tidak ada para dai, tidak ada para penyeru, tidak ada para rasul, dan kemudian dilanjutkan oleh para pembawa risalah, para penyeru, maka kemudian manusia akan senantiasa berada fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, dalam kegelapan. Yang disebut kesesatan itu bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin berbuat benar, tapi tidak tahu jalannya seperti apa. Sudah tahu bahwa apa yang ada di sekitarnya salah, tapi tidak tahu bagaimana cara memperbaiki, cara keluar dari keadaan seperti itu. Sehingga kemudian terjadi keruwetan, kebingungan, ya seperti itu. Menjadi istilahnya lingkaran setan seperti itu. Terus saja ingin memperbaiki, tapi kok tidak bisa. Ya. Maka Allah utus para rasul untuk mengajak kepada jalan yang sebenarnya harusnya seperti apa sih memperbaiki keadaan umat itu. Ya. Maka tampillah para rasul untuk mengajak dengan seruan-seruan yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah manusia dari kegelapan kejahiliahan kepada terang benderangnya Islam. Bayangkan kalau tidak ada para rasul, ya, yang mungkin apa yang terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu, yang mereka menyimpang akidahnya, ya, berubah dari ketauhidan menjadi syirik, ya, ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ada tandingan-tandingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu, yang sebenarnya sudah tidak logis. Bagaimana seorang manusia menyembah patung yang patungnya itu adalah dibuat oleh manusia? Kan itu yang kemudian Nabi Ibrahim gitu ya kritisi dari keadaan masyarakatnya. Saya tahu pembuat patung paling hebat se-Babilonia itu adalah ayah saya, Azar. Ada yang menyebutkan ayahnya, ada yang menyebutkan pamannya. Azar, pembuat patung terhebat se-Babilonia itu. Tapi kenapa bukan Azar yang disembah, tapi patung-patung yang dibuat Azar yang disembah? Kan itu istilah ini nggak logis gitu ya, tidak masuk akal, teka hati gitu ya, seperti itu. Kok bisa gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian
ada penyimpangan lebih jauh lagi, kemudian penyimpangan akidah kepada kesyirikan itu kemudian muncul nanti ya sebelum akhirnya diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ada kalangan-kalangan ahlul kitab ya, yang seharusnya mereka yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 79 ya, seharusnya mereka yang diberikan kitab, diberikan hikmah, diberikan nubuwah kepada mereka tahu itu harusnya memerintahkan kepada umat-umatnya adalah rabbaniyin untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian mereka mengatakan kul ibadalli, menyembahlah kepada kami, atau memerintahkan menyembah kepada manusia, para nabi, dan memerintahkan menyembah kepada para malaikat. Itu yang terjadi pada ahlul kitab. Akhirnya para nabi yang seharusnya nabi, rasul kemudian disembah-sembah bukan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kesyirikan ya. Dan kalau tidak ada Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in, para ulama, para penyeru, para dai berikutnya, maka bisa jadi perilaku tersebut, penyimpangan akidah tersebut ada pada kita semuanya. Kita masih menjadi orang-orang yang terkait kepada kesyirikan, yang sungguhnya itulah kemudian zulmun azim. Itulah kezaliman yang paling besar. Kenapa Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, paling agung. Kenapa? Karena dari kesyirikan inilah kemudian lahirlah dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Karena orang-orang Quraisy ingin mempertahankan keberhalaan mereka, penyembahan mereka kepada berhala, maka kemudian mereka melakukan perbudakan. Mereka kemudian membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka kemudian itu karena sebenarnya mereka tergantung kepada keberhalaan mereka. Karena pola pikir paling mendasar pada diri mereka tentang bagaimana menempatkan Allah, menempatkan Tuhan mereka itu sudah salah. Maka kemudian menjadi salah juga ketika mereka menempatkan manusia yang lain, ketika mereka menempatkan alam semesta, salah. Berawal dari kesalahan pemikiran syiriknya itu. Ketauhidan kemudian menjadi syirik. Lalu kemudian kalau tidak ada para da'i, tidak ada para penyeru, tidak ada para rasul yang menyuruh kepada Islam, maka kemudian terjadilah ya yang disebut penyimpangan syariah. Bagaimana kemudian Islam, ya, syariah Islam, ajaran Islam kemudian tersimpangkan, tercampur baurkan, ya, kemudian menjadi hanya tradisi-tradisi yang kemudian kadang tercampur baur dengan kesyirikan-kesyirikan tadi. Ya. Lalu kemudian datanglah para rasul untuk mengajak ani'budullah, untuk mengajak supaya kemudian menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi setan-setan, menjauhi perangkat-perangkat yang kemudian dibuat oleh setan di kehidupan manusia, agar manusia berubah penyembahannya dari menuju kepada Allah menjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kemudian untuk kembali kepada zat yang maha mengatur, maha mengurus segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengajak manusia untuk tidak sombong, tidak takabur, merasa dirinya berhak untuk mengatur alam semesta ini. Lalu kemudian meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terjadi kepada orang-orang jahiliyah sebelum datangnya para rasul, datangnya Rasulullah SAW, datangnya para penyeru, datangnya para dai yang berdakwah. Ada penyimpangan yang amat sangat besar di dalam syariah Islam, sehingga manusia kemudian ingin mengatur dirinya sendiri, mengeluarkan berbagai aturan-aturan yang dipastikan karena itu adalah aturan manusia, maka banyak pertentangannya, banyak ketidaksesuaiannya. Karena yang namanya pemikiran manusia, ya, itu terbatas, logika akal manusia terbatas. Sehebat-hebat apapun seorang ahli hukum membuat, ya, kemarin misalkan RUU KUHP yang sudah disahkan itu dianggap, ya, disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu sebagai legasi terbesar, ya, dari para ahli-ahli hukum yang telah berhasil menyusun kitab undang-undang hukum pidana yang keluar dari
tadinya kitab undang-undang hukum pidana kita itu sampai kemarin disahkan itu adalah kitab undang-undang hukum pidana buatan Belanda. Ya. Mereka kemudian menyusun DPR melakukan berbagai sidang dan sebagainya, konon seperti itu. Lalu kemudian jadilah RUU KUHP itu menjadi KUHP. Tapi kita saksikan hari itu disahkan, hari itu juga kemudian banyak yang bertentangan, banyak yang kemudian melakukan protes di televisi, demo dan sebagainya. Karena kemudian ada pasal-pasal ayat-ayat yang kemudian dianggap tidak sesuai. Seperti itulah apa yang dilakukan oleh manusia. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah tahu secara utuh terhadap bagaimana cara mengurus manusia dan alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mampu melakukannya. Maka Allah turunkan para rasul membawa juga wahyu, membawa apa yang Allah sampaikan untuk menjadi tata aturan, untuk menjadi way of life-nya, untuk menjadi jalan kehidupan manusia. Al-Quran Allah turunkan. Ada penyerunya dan ada yang diserukannya, yaitu Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa taala mengajak ke situ. Inilah Allah perintahkan begini, begitu. Allah larang ini, Allah larang itu. Itulah yang kemudian kalau dijalankan insya Allah kemudian menjadi kebaikan, menjadi kebahagiaan, menjadi keberuntungan bagi manusia. Sedangkan kalau ditinggalkan, ya itulah yang menyebabkan manusia rugi dunia akhirat. Dan kemudian kalaulah tidak ada para rasul, tidak ada para penyuruh, tidak ada para dai kepada kita semuanya, maka kemudian akan dipastikan terjadi penyimpangan akhlak. Ya. Manusia akan mengalami kemudian jauh dari seharusnya fitrah kemanusiaan. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu adalah punya kecenderungan untuk beriman, bertauhid, berislam, berbuat benar dan berbuat baik seperti itu. Tapi kemudian manusia dengan godaan setannya dan dengan mengikuti hawa nafsunya berubahlah. Manusia kemudian memiliki perilaku-perilaku kebinatangan, ya. Melakukan perilaku-perilaku bahkan lebih parah daripada binatang. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan potensi yang telah Allah berikan pada diri mereka. Allah berikan manusia ini ada potensi, yaitu as-sam'a, al-absar, al-afidah. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita semuanya itu gak tahu apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Lalu Allah berikan as-sam'a, pendengaran, bukan telinga ya. As-sam'a wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Digunakan pendengaran, penglihatan dan hati ini untuk kemudian mengkaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh telah aku masukkan ke dalam neraka kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yusiruna biha, mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walau ma'adanu la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak punya pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Potensi yang Allah berikan tidak digunakan, as-sam'a al-absar al-afidahnya tidak digunakan. Maka apa yang terjadi? Maka karena tidak digunakan potensi dirinya, maka keluarlah mereka dari fitrah yang seharusnya. Keluarlah manusia dari fitrah yang seharusnya. Jadilah manusia kemudian memiliki perilaku seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang, lebih rendah daripada binatang. Ya. Kalau tadi misalkan para pendukung LGBT gitu ya, binatang saja tidak ada ya. Domba jantan kawin dengan domba jantan. Ya. Gak ada ya binatang. Binatang aja gak ada gitu. Tapi kalau manusia ada. Bahkan kemudian bukan hanya ngajak orang lain, mempromosikan, ngajak orang lain, istilahnya bahkan menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk memaksa itu semuanya seperti itu. Itu
Ini kalau binatang nggak ada tuh ya. Pertama nggak ada yang melakukannya, yang kedua nggak ada yang mendakwahkan kepada binatang yang lain. Karena nggak ada juga yang melakukan. Ya. Ini kemudian pekerjaan para rasul. Dakwah ini pekerjaan para rasul. Ya, maka kemudian ada ulama kemudian yang berkata bahwa karena nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah para penyeru, kita ini adalah dai sebelum jadi apa-apa. Jadi pekerjaan utama kita itu adalah sebenarnya adalah dai. Pekerjaan utama kita itu penyeru, ya. Sebelum jadi apa-apa. Jadi pekerjaan lainnya itu adalah kerja sampingan. Ya, terutama para sopir itu kerjanya pasti kerja sampingan ya. Karena di samping ya, nggak pernah di tengah ya. Kerja sampingan ya. Kerja utama kita itu adalah para dai, maka kemudian dimanapun kita berada, ya sebagai apapun kita, ya seperti itu kan masing-masing insya Allah punya profesinya masing-masing. Mungkin ada yang jadi pengajar, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi manajer, ada yang jadi karyawan dan sebagainya. Apapun itu adalah sampingan. Utamanya adalah dai, utamanya adalah penyeru kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruf dan memerintahkan ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah kemudian kerja utama kita. Itulah kemudian pekerjaan utama kita. Yang lainnya sampingan. Bukan berarti kalau sampingan berarti ini enggak, tetap sesuai dengan, karena itu juga bagian profesionalisme dalam menjalankan tugas, menjalankan pekerjaan itu juga adalah bagian dari dakwah juga. Ya. Karena harus ini kan kenapa banyak orang kemudian jangan diserahkan kepada umat Islam, urusan mana nanti kacau. Karena kemudian bisa jadi dari kalangan umat Islamnya kemudian tidak menunjukkan itu. Ya. Bagian dari dakwah itu bukan hanya bilisan kayak saya nih ngomong gini, tapi lebih utamanya lagi adalah yang lebih pasti lagi adalah bilhal. Ya. Lisanul hal as-sahu min lisanil maqam. Ya. Perkataan atau dakwah dengan perbuatan itu lebih pasti daripada dakwah dengan perkataan. Ya, karena berbusa-busa saya berkata mengajak kepada kebaikan tapi saya tidak melakukan, maka kemudian tidak akan jadi efek apapun. Bahkan kemudian itulah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Jadi bisita tadi takutnya gitu, saya kan pekerjaan utama dakwah berarti saya harus bisa ceramah. Enggak ya. Ceramah itu hanya salah satu dari bagian proses dakwah ya. Tidak semuanya orang, kalau semuanya bisa ceramah nggak ada yang jadi mustami ya. Dakwah itu lewat berbagai, yang paling utama itu lisanul hal, absolut lisanul hal. Dan yang terakhir, kenapa kita kemudian penting melakukan dakwah? Ya, karena dakwah ini adalah perkataan yang terbaik, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali mengajak kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi penyimpangan kejahilian itu karena ada penyimpangan akidah, syariah dan akhlak, berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan, mengajak manusia untuk kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk berpegang teguh dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Itulah dakwah kita semuanya. Dan itu adalah ahsanu qaulan, perkataan yang terbaik. Ya. Insya Allah kemudian melahirkan kebahagiaan, melahirkan keberuntungan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa seorang kemudian mengajak, menunjukkan ya perbuatan yang baik, maka falahu ajrun, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi mengajak yang dapat pahala, orang yang melakukan kebaikan karena kita ajak maka kemudian juga berpahala. Jadi kalau Pak DKM misalkan pengurus masjid di sini kemudian mengajak para bapak-bapak, ibu-ibu untuk kemudian hadir di pengajian, di kegiatan-kegiatan masjid, lalu kemudian hadir bapak-bapak, ibu-ibu di sini, maka bukan hanya Pak DKM
para pengurus masjid dapat pahala mengajak, tapi juga dapat pahala dari orang-orang yang hadir. Bayangkan ini pesertanya berapa? Ya. Dikali masing-masing tuh banyak pahalanya kalau kita mau ngajak. Ya. Maka yang lain nanti silakan juga ajak yang lainnya juga, gitu ya, untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan udah bosen gitu ya dengar ceramah seperti itu, ceramah mulu gitu seperti itu ya. Itu pilihan juga bagi kita semuanya. Seperti itu ya. Yang penting mah action gitu ya. NATO saya mah not action. Itu kebalik, saya mah tidak NATO ya. Orang banyak kan katanya NATO not action, talk only gitu ya. Jangan cuma omong doang, gak ada actionnya. Saya mah pengen. Ada kalanya kemudian kita beraksi, ada kalanya kita butuh kemudian untuk mendapatkan asupan-asupan ya. Sebagaimana juga saya juga ada kalanya menyampaikan seperti ini, ada kalanya saya harus belajar. Bahkan mungkin harus lebih banyak belajar supaya kemudian saya bisa menyampaikan dengan sesuatu yang benar, dan yang paling penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira itu 3 hal ya yang menjadi pentingnya kita berdakwah ya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Qatar di Piala Dunia itu hanya sekelumit saja. Yang paling utama sebenarnya proses dakwah adalah dilakukan oleh kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing semuanya. Kita bentuk sahsiah thayyibah kita bentuk pribadi kita yang baik, yang kemudian mengajak juga yang paling dekat, karena Rasulullah SAW juga dulu diperintahkannya itu adalah untuk mengajak yang terdekat terlebih dahulu. Anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan, ajaklah, dakwahilah ashirataka ya, keluarga engkau al aqrabin yang paling dekat. Seperti saya misalkan, saya tidak bisa mengajak orang lain, tapi saya meninggalkan istri saya, tidak saya ajak kepada kebaikan, anak-anak saya tidak ajak saya kepada kebaikan, itu adalah nonsense seperti itu. Kalau ada para penyeru kemudian dia sibuk kemudian mengajak orang lain tapi tidak mengajak keluarganya, itu ada masalah pada dirinya. Apa maksudnya seperti itu? Kalau yang diajaknya adalah kebaikan, kenapa bukan keluarganya yang diajak terlebih dahulu? Kalau yang diajak itu adalah kebaikan, kenapa orang lain yang dikasih kebaikan sementara dia tidak mau ngasih kebaikan itu kepada keluarganya? Ada apa seperti itu dengan dirinya? Kita bangun usrah kita semuanya, kita bangun keluarga kita semuanya menjadi usrah thayyibah. Keluarga-keluarga yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu fi buyutin adinallah, di rumah-rumahnya yang diizinkan diangkat Allah Subhanahu wa taala, wa yudhkara fiha ismuhu, yang diangkat dimaha besarkan Allah Subhanahu wa taala dan dizikirkan, bukan hanya sekedar secara lisan tapi mengingat seluruh kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi mentauhidkan Allah, berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar, lalu kemudian bertasbih kepada Allah di waktu siang, di waktu pagi dan waktu sore. Dan di antara tipe-tipe orang-orang yang berada di rumah yang seperti itu, yang senantiasa mengangkat nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ada para penghuninya adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang tidak terlalaikan ya, oleh perniagaan dan usaha mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita semuanya untuk diam di rumah, tidak melakukan berbagai aktivitas-aktivitas ma'isyah, bertebaran di muka bumi yang menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi Allah perintahkan la tulhihim, janganlah kalian kemudian terlalaikan. Artinya tetap ketika kita berada dalam profesi apapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih jauh lagi kemudian kita mengajak orang lain untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya untuk menjadi para dai untuk keluarga kita semuanya, minimal untuk masyarakat di sekitar kita semuanya, sehingga terbentuk yang namanya qaryah thayyibah, terbentuk sebuah kampung-kampung yang baik, yang kemudian lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau ahli sebuah kampung telah beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh,
akan Allah turunkan, akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari atas langit maupun dari bawah bumi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjadi kampung kita di sini menjadi kampung atau RW yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian terjadi proses orang-orang beriman bertakwa dan saling mengajak kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah terbentuk kampung-kampung yang baik, insya Allah kemudian mimpi kita, keinginan kita, cita-cita kita untuk hadirnya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah itu insya Allah akan tercapai. Seperti itu. Jangan pernah kita bermimpi bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau kita tidak membangun kampung kita menjadi kampung-kampung yang baik. Dan kita tidak pernah bisa bermimpi untuk menjadikan kampung kita menjadi kampung yang terbaik kalau kita tidak membentuk keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang terbaik. Dan kita tidak akan bisa bermimpi menjadikan keluarga kita menjadi usrah thayyibah, keluarga yang terbaik, kalau kita tidak membangun diri kita menjadi saksiyah thayyibah, menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya, memberikan kemampuan kepada kita untuk membentuk pribadi-pribadi kita yang terbaik, menjadi orang-orang yang terbaik dan sekaligus juga mendakwahkan kebaikan. Jangan tunggu kemudian kita menjadi sempurna baiknya untuk kemudian mendakwahkan kebaikan. Jangan kemudian kita berpikir, ya saya mah belum baik, masa saya ngajak-ngajak kebaikan. Jangan tunggu seperti itu. Lakukan dakwah kebaikan, lakukan dakwah kepada Allah dan perbaiki diri kita semuanya, itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa perlindungan juga rahmat barakahnya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Barakah ini. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Bagi saudara-saudara kita yang diberikan kesulitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bagi anak-anak kita yang sedang menempuh sekolahnya, belajarnya, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang salih-salihah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudian mampu menjadi pribadi-pribadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian nanti mendoakan kepada kita semuanya sebagai orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kealpaan dan kehilapan saya pribadi selaku manusia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh seluruh hadirin wal hadirat sekalian. Alhamdulillahirabbikum fala takunanna mumtarin, astaghfirullahi wa lakum, alhamdulillah fattaqullaha mastata'tum, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan para ustaz. Hadirin rahmatullah, masuk kepada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, silakan terkait tema yang tadi disampaikan. Monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan salah satu, karena dakwah ini menjadi satu kewajiban kita bersama atau kewajiban secara personil yang juga harus kita sampaikan. Selain untuk mendakwahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat, ada beberapa hal memang yang saya tangkap, artinya bagaimana trik atau katakanlah kiat-kiat supaya kita mendakwahkan ini juga bisa mengenal. Karena ada beberapa yang rasanya kita ingin bahwa kita ingin selamat bukan hanya sendiri atau ingin aman bukan sendiri, tapi baik tadi diri sendiri, yang terdekat, keluarga, masyarakat. Tapi ada juga yang kita ingin coba, kita belum bisa mengajak secara maksimal. Jadi masih ada hal-hal yang barangkali karena kekurangan kami, barangkali salah satu secara pribadi atau memang organisasi yang ingin kita sama-sama, salah satu kalau boleh dibilang dengan cara memakmurkan masjid atau mendakwahkan berkaitan dengan kita untuk penjagaan satu kemungkaran yang mana kita ketahui memang tidak mudah artinya dengan banyak godaan dan permasalahan. Ini kiat-kiat atau apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan. Terima kasih. Ya, baik. Ini. Oke, baik. Terima kasih Pak DKM atas pertanyaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita semuanya untuk berdakwah itu adalah
disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam proses dakwah kita. Yang pertama adalah ajaklah mereka pada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Ya. Hikmah ini sering diartikan sebagai dengan, ada yang mengartikan kebijaksanaan, ada yang mengartikan dengan sunnah, ada yang mengartikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau mungkin lebih jauh dari, atau selain itu ada yang mengatakan dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan atau efek-efek baik, akibat-akibat baik dari kebaikan yang kita ajak. Jadi kadang orang kemudian tidak mau melakukan kebaikan itu karena tidak tahu apa manfaatnya berbuat baik itu. Misalkan tadi, ya bisa jadi kemudian orang-orang tidak mau memakmurkan masjid karena belum tahu, ya, belum tahu kemudian apa efek baiknya, apa kebaikannya dari memakmurkan masjid. Maka kemudian kita harus menunjukkan kepada orang-orang tersebut bahwa memakmurkan masjid adalah sesuatu yang baik buat dirinya. Adalah kebaikan buat dirinya, hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Lalu kemudian adalah dengan mau'izah hasanah, dengan pendidikan yang baik. Nah ini betul. Proses dakwah ini adalah jalan yang panjang yang tidak putus seperti itu, ya. Di antaranya karena pendidikan itu kan proses untuk merubah, ya, merubah pengetahuan, merubah perilaku, merubah sikap, merubah keterampilan, istilahnya kalau di dunia pendidikan. Dan dipastikan cukup panjang, ya, kerja-kerja yang cukup panjang. Maka kemudian kita butuh konsistensi di sini, ya. Memberikan pendidikan baik itu butuh konsistensi, butuh istiqomah menjalankan. Dan yang ketiga kemudian bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini memang ada kriteria tertentu ketika kita memilih jalan mengajak itu dengan mujadalah. Mujadalah itu artinya ada sedikit berdebat lah dalam ini, ya. Tetapi harus billati hiya ahsan. Kita harus mampu menampilkan, ya, argumentasi yang terbaik. Ya, jangan sampai kemudian kalau kata di bahasa orang Sunda mah sering ada orang mujadalah itu dalilut, ya. Dalilut elek dalil gelut, ya, atau debat kusir seperti itu, ya. Debat kusir mungkin kenapa disebut debat kusir, dulu yang suka berdebat itu para kusir. Ya. Jadi debat kusir itu debat yang nggak ada ujungnya seperti itu, ya. Nggak ada arahnya seperti itu, ya. Jadi harus billati hiya ahsan. Nah, untuk bisa melakukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala oleh surah Al-Muzammil diantaranya. Nah, jadi ada surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal dakwah. Setelah surat Al-A'la ada surah Al-Muzammil, Al-Mudassir gitu, ya. Nah, terutama surah Al-Muzammil. Kenapa? Karena surah Al-Muzammil ini memberikan kepada Rasulullah SAW kekuatan jiwa. Karena kan kita dakwah ini adalah mengajak jiwa. Mengajak jiwa-jiwa orang-orang yang kita dakwahi, maka harus lahir dari jiwa juga. Dan Allah berikan supaya kita memiliki kemampuan kekuatan jiwa yang kuat, maka untuk berdakwah maka Allah berikan surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, qumil laili illa qalila, bangunlah di malam hari illa qalila sedikit. Aw nisfahu, di setengahnya, aw zid alaihi, atau lebih dari itu, warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Dengan itu semuanya, dengan proses kita muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu efektif, karena kemudian nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaihi qaulan saqim. Kami akan memberikan, menganugerahkan qaulan saqila, perkataan yang berbobot. Artinya perkataan yang berbobot itu perkataan yang menghunjam kepada jiwa, ya. Sehingga kemudian bisa jadi tidak banyak kata yang tersampaikan, tapi kemudian orang mau mengikuti ajakan baik yang telah kita lakukan. Karena kita mengajaknya dari jiwa kita yang bersih, jiwa kita yang kemudian telah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jadilah kita menjadi
efektif ajakan kita semuanya. Jadi metodenya tadi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum ihsan, dengan hikmah, dengan mengajarkan tentang apa dampak-dampak baik dari perbuatan yang diperintahkan, yang diajarkan, dengan pendidikan terus-menerus, yang pendidikan baik yang terus-menerus, dan bisa sesekali satu saat dengan mujadalah billati ahsan. Tapi untuk mampu kita melakukan itu semuanya, maka kemudian penting kita kemudian melihat kepada diri kita sendiri sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tadi dengan bangun di malam hari, kemudian sholat, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian lihatlah bagaimana misalkan Rasulullah SAW mengharapkan agar ada bantuan terhadap dakwah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar seperti itu. Dan kemudian Rasulullah lebih meridoi, lebih berharap bahwa yang masuk Islam itu adalah Umar ibn Khattab. Itu lewat doa, lewat pendekatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya melalui sahabat Rasulullah yang lain. Al-Khabbab bin Al-Araf diantaranya misalkan, atau adiknya Umar bin Khattab seperti itu. Jadi karena kemudian Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghususkan bahkan dalam hal ini. Mungkin bisa juga kita gunakan ketika kita mau mendakwahkan, mengajak seseorang kepada kebaikan yang sepertinya agak alot gitu ya, rada susah gitu ya diajaknya, maka awalilah malam harinya kita berdoa taqarrub kepada Allah, memohon khusus agar kemudian Allah bolak-balikan jiwanya, hatinya untuk kemudian mau menerima dakwah kita. Dan ketika kita sudah menyampaikan, penting juga ini gitu ya, maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sudah menyampaikan lalu kemudian tidak diterima, janganlah kita kecewa ya. Janganlah kita kecewa, janganlah kita marah, janganlah kita pundung, tidak mau ngajak lagi dan sebagainya. Jangan. Karena sungguhnya kebaikan yang kita dapatkan adalah kebaikan dari mengajak, bukan dari orang itu ikut. Dari kebaikan dari mengajaknya, dari kebaikan dari dakwahnya, seperti itu. Maka kemudian kalaupun mereka tidak mengikuti, biarkan, nggak apa-apa. Bukan biarkan, jangan pernah kecewa. Tapi jangan dibiarkan itu jangan berhenti kemudian. Ya. Tapi jangan pernah kecewa, jangan marah seperti itu. Ah manik mah, kamu mah udah diajak-ajak, ini kebaikan tahu, gitu ya. Jangan. Mungkin karena dia belum sampai kepada jiwanya bahwa itu adalah kebaikan, belum sampai hikmahnya, belum sampai mau itu hasanahnya kepada dirinya. Ya. Ajak terus oleh kita, perkuat jiwa diri kita, karena yang kita ingin ajak adalah jiwa-jiwa, yang kita ingin ketuk adalah jiwa-jiwa. Maka perbaiki jiwa kita semuanya, bersihkan jiwa kita semuanya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan melalui lisan kita, melalui perbuatan kita, kemudian orang-orang berubah, berbuat kebaikan, insyaallah untuk menjadi kebaikan juga bagi kita semua. Enggak, silakan kalau ada yang lain. Ada lagi? Barangkali ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada lagi, karena di depan Bapak Ibu sudah ada hidangan ya. Enggak, silakan Bapak Asep, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Tadi disebutkan bahwa tugas kita semua dakwah bukan sekarang saja, bisa dengan kita bisa bisa dengan perbuatan, bisa dengan anak, bisa dengan hikmah. Islam menyebar dunia selalu ada jasa para mendakwakan dia hikmah. Saya perhatikan semenjak para nabi mengajak umatnya menyuruh kepada keselamatan dari Musa, menyuruh para Firaun, bukan untuk bangun jabatan, bukan minta jabatan, menyuruh kepada menjadi raja yang baik, yang benar. Dan pertanyaannya, karena sekarang tadi sebutkan mendakwakan kepada semua. Sekarang kita sekarang ini
seperti kita kalau mengundang pusat-pusat yang sana yang gerak, kita kurang tidak mau kan misalkan ke Al-Barokah sebagian gerak ke media. Ini harus menyediakan itu bagian dengan mereka itu karena jadi masalah kita. Ya dulu itu sejarah itu perlu keikhlasan, tanpa beberapa orang sore itu juga dulu berkasih itu karena keikhlasan. Kalau beberapa itu mengeluarkan imbalan, kalau tenaga ya silakan. Pertanyaan itu bagaimana hubungannya imbalan dalam berdakwah? Misalnya imbalan bagi untuk penceramah. Ya baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang saya baca jawabannya di tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Bani Israel, ya, bahwa mereka ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aqu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila, ya, wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, kemudian muncul berbagai penjelasan di tafsir Ibnu Katsir itu tentang ayat tersebut. Ya, di antaranya adalah ada dua hadis yang sepertinya agak bertentangan. Ada hadis yang pertama yang menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dia mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran. Lalu kemudian ketika dia mengajarkan Al-Quran, setelah mengajar Al-Quran itu dia dikasih busur oleh muridnya, dikasih busur oleh muridnya. Lalu kemudian sang guru ini, sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya ngajar, lalu saya dikasih busur sama orang yang saya ajar itu. Bagaimana ini busur ini? Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau bahwa leher kamu kemudian nanti dijirat oleh tali busur itu, maka ambillah busur itu. Kalau kamu mau bahwa leher kamu nanti akan diikat, dijirat oleh tali busur itu, maka ambillah busur itu. Ya. Maka kemudian sahabat ini mengembalikan lagi. Ya. Satu. Tapi kemudian ada hadis yang lain, kemudian yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa tidak ada yang paling berhak untuk mendapatkan keutamaan dari seorang yang mengajarkan kecuali orang yang mengajarkan Al-Quran. Siapa yang paling berhak untuk diberikan keutamaan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Dari riwayat Ibnu Abbas. Nah, dari dua ini kemudian akhirnya Ibnu Katsir kemudian mengambil penjelasan dari dua sisi. Sisi yang pertama, para dai, para penceramah, para pengajar Al-Quran, maka dia harus mengupayakan dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang paling ikhlas. La as'aluka min ajri in ajriya illa 'ala Allah. Jangan sebagaimana dakwah para rasul seperti itu, aku tidak meminta balasan kepadamu, sungguhnya balasan hanya dari Allah. Jadi pada sisi penceramah, pada sisi dai, pada sisi para asatid itu maka dorong dirinya untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Tapi untuk para mustami'in, para para murid, ya, para mudaris dan sebagainya, para murid, para mustami'in, para tilmid, para tulab seperti itu, maka kemudian yang harus diinikan adalah tadi mengambil hadis yang satu lagi, bahwa tidak ada yang paling lebih utama diberikan fadilahnya, diberikan keutamaannya adalah kecuali para pengajar Al-Quran. Karena begini, ini saya mengalami dulu karena mungkin masih rumah tangga masih awal, kemudian
pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi secara penghasilan masih ini dan sebagainya gitu ya. Saya sebagai guru dulu gitu ya, tidak mencukupi lah gitu untuk kalau hanya mengandalkan penghasilan dari sekolah seperti itu. Sehingga akhirnya sore hari dan malam harinya biasa gitu ya, ngeles privat. Maka privat itu ada dua, saya ada yang privat ngaji, ada yang privat matematika. Nah qadarullah saya lumayan lah bisa gitu ngajarkan matematika, pelajaran umum. Ya. Nah ini masalahnya sering terjadi di kalangan orang tua. Ya, orang tua itu kalau kepada guru matematika, kepada guru bahasa Inggris, kepada guru ini kemudian memberikan bayaran yang cukup besar gitu ya, seperti itu, profesional. Ya. Dihitung sejamnya berapa gitu dan sebagainya, dihitung. Kalau lewat jam ditambahin gitu ya, kalau lewat jam. Tapi kalau kepada pengajar Al-Quran kemudian dia mengatakan, ya Ustaz harus ikhlas ya, jangan dan sebagainya, nanti bayar dulu. Dia ngasihnya seadanya aja gitu. Bahkan gak cukup buat ongkos ojek acan, kalau gak cukup. Ada kejadiannya seperti itu. Jadi ini lagi-lagi ya dua sisi. Sisi yang pertama pada para sisi asatid tidak boleh kemudian, atau tadi Rasulullah kemudian melarang ada kehendak keinginan untuk dari dakwahnya, dari mengajarkan Al-Quran dari ini untuk mendapatkan keuntungan dunia, itu tidak boleh. Luruskan niat. Saya ini terus diuji terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan niat. Jangan sampai terjadi misalkan kalau ada kisah gitu para ustadz itu, kalau di kalangan pesantren, di kalangan ustadz ada namanya ustadz terkait. Nah, ya ustadz terkait itu ada seorang ustadz yang kemudian ngasih ceramah dan sebagainya, lalu kemudian dia berharap akan dikasih amplop gitu ya sama yang ininya. Lalu kemudian ternyata setelah selesai acara sedang ngobrol-ngobrol nggak ada juga yang salam tempel gitu ya. Karena udah terlalu lama nunggu, akhirnya dia mau pulang. Pas mau pulang kemudian sarungnya atau jubahnya itu gitu ya, begitu keluar dari halaman masjid naik ke ini, ke pagar gitu ya. Naik ke pagar karena dalam hatinya masih menginginkan ada orang yang manggil untuk dikasih salam tempel. Ini naik seperti itu, dia langsung ngebalik gitu ya. Gak usah gitu. Terkedah padahal di belakangnya adalah pagar. Itu namanya ustadz terkait. Nah jangan, saya diuji untuk itu. Ujian bagi saya adalah mengikhlaskan diri untuk tidak berharap itu. Ujian bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, para mustami'in, para tulab, orang-orang yang belajar adalah ujiannya bagaimana memuliakan, bagaimana memberikan fadilah, keutamaan kepada, supaya kemudian menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat kepada para asatidnya itu, seperti itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan harga mahal dan sebagainya itu kadang ada penjelasannya, walaupun saya juga kurang setuju gitu, karena saya pernah juga ya ingin mendatangi seorang ustadz muda yang lagi viral di ini gitu, pengen belajar, bawa teman-teman saya dari Bogor pengen belajar, mendatangi ini dan sebagainya. Ya oleh manajemennya dipatok lumayan, harga satu orangnya harus 1 juta, jadi saya bawa 40 orang harus bayar 40 juta. Ada saya yang mendatangi lalu kemudian ini dan sebagainya, aduh ternyata malah akhirnya gak jadi gitu. Akhirnya nyari yang yang budgetnya bisa terjangkau dan ada, dan alhamdulillah lebih mengena, teman-teman lebih dapat gitu, bisa belajar bareng-bareng seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita lihatnya dari dua sisi ya. Itu kalau bapak-bapak bisa baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut ya, bisa dilihat penjelasannya seperti itu ya. Jadi ada misalkan ada penjelasan lainnya, ini berdasarkan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang pengajar sudah ditanggung kehidupannya oleh Baitul Mal, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun upah, sedikit pun ujroh dari mengajarnya. Kalau sudah ditanggung sepenuhnya oleh Baitul Mal. Tapi kalau dia tidak ditanggung, maka kemudian dia berhak untuk mendapatkannya. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Karena dulu di zaman para khalifah, para tabi'in, para ini itu ditanggung sepenuhnya. Bahkan para ulama itu kalau dia menulis kitab di zaman Abbasiyah itu, kalau dia menulis kitab, lalu kitabnya itu akan ditimbang, lalu kemudian akan dibayar oleh negara dalam hal ini, oleh daulah, dibayar setimbang emas. Ya kalau dia nulis kitab, kalau kitabnya 10 kilo, ya dibayar 10 kilo emas.
Padahal kan dulu nulis kitab bukan pakai komputer, ditulis lalu kemudian kertasnya ini gitu ya, seperti itu. Itu untuk memberikan fadilah, tapi dia wajib mengajar kepada semua masyarakat dan tidak boleh mendapatkan bayaran, tapi ditanggung hidup dirinya dan keluarganya oleh negara, seperti itu. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu masih minta-minta juga, itu nggak boleh. Tapi kalau yang ini oleh Imam Syafi'i diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya dan keluarganya, diperbolehkan. Kata Imam Syafi'i, sebenarnya penjelasan di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu. Jadi boleh nanti dicek lagi oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya, tentang kalimat tadi wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Iya ya. Penjelasannya seperti itu. Dilihat sudut pandangnya dari dua sudut pandang. Sudut pandang sebagai asatid, sudut pandang sebagai murid, seperti itu, sebagai mustaqim seperti itu. Baiklah para pelaku dan untuk dengan akibat masjid dan bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.